Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Sementara di Badung, Bali, seorang pria nekat membakar villa tempatnya bekerja karena sakit hati dipecat oleh pemilik villa, pria warga negara Inggris. Pria 59 tahun terekam kamera CCTV membakar villa di Jalan Anggrek Raya, Pecatu, Badung, Bali. Pelaku melempar beberapa bom molotov hingga bangunan villa ludes terbakar. Rekaman kamera CCTV dijadikan barang bukti polisi untuk menjerat EL sebagai tersangka pelaku pembakaran villa. Pelaku sakit hati karena pemilik villa warga negara Inggris kerap memarahi pelaku yang bekerja sebagai petugas keamanan di villa tersebut. Puncak kekesalan pelaku terhadap sang majikan memuncak setelah ia dipecat dari pekerjaan. Motif dari si tersangka melakukan tindak pidana pembakaran ini karena sakit hati. Sering dituduh, sering dimarah oleh korban, sehingga dipecat juga ya, diberhentikan dari tempat kerjanya sehingga melakukan hal tersebut. Karena membakar villa, pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual yang melibatkan pendidik sungguh sangat disesalkan. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memecat seorang profesor guru besar Fakultas Farmasi atas dugaan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi. Modusnya mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah pelaku. Tiga 13 mahasiswi menjadi korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Profesor EM, seorang guru besar Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta. Modus pelaku mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Kasus terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. UGM sudah memecat Profesor EM sebagai dosen, sementara pemecatan sebagai ASN dan guru besar masih dalam proses. Pemeriksaan itu kita belum tahu prosesnya seperti apa, tetapi ada deadline-nya. Ya. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Saat ini UGM tengah fokus mendampingi para korban karena sebagian belum lulus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi resmi menutup pemberlakuan one way nasional hari ini. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, one way nasional di Tol Trans Jawa yang mengarah ke Jakarta resmi ditutup oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Setelah melihat kondisi lalu lintas jalan tol saat ini cukup landai. Budi juga menyampaikan jika arus lalu lintas baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya sudah kembali normal. Kendaraan yang hendak menuju timur via tol sudah bisa melintas ke Bali. Sebelum penghentian one way nasional, Korlantas lebih dulu melakukan sterilisasi jalur sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah tadi pukul 08.00 saya mewakili pemerintah menyatakan pemberlakuan one way nasional arus balik dinyatakan ditutup setelah melihat kondisi lalu lintas yang ada di jalan tol khususnya sudah cukup landai dan kita menyatakan bahwa one way nasional dinyatakan ditutup. Harapannya bahwa apa yang selama ini kita siapkan dengan baik, kerjasama dengan polisian, BUMN, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruh stakeholder bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pelaksanaan arus mudik maupun arus balik tahun 2025. Untuk operasi ketupat masih berlangsung hingga nanti pukul 00.00. Jadi kami sampaikan bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, yang mana yang paling terpenting adalah aspek keselamatan. Jadi dari aspek keselamatan ini, alhamdulillah peristiwa kecelakaan menonjol selama operasi ini tidak ada.
Masa arus balik Idul Fitri 2025 resmi berakhir. Volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama kembali normal. Begitupun jumlah penumpang di Terminal Bus Kalideres, Stasiun Pasar Senen, dan juga Pelabuhan Bakauheni kembali normal. Gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar pasca berakhirnya puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri. Jumlah kendaraan rata-rata hanya menyentuh angka 1.500 unit per jamnya. Total lebih dari 600.000 kendaraan menempuh arus balik. Dengan berakhirnya periode arus balik, sistem rekayasa arus lalu lintas kontraflow dan one way resmi dihentikan. Namun, 19 gardu tol menuju Jakarta masih disiagakan. Polri mencatat jumlah kendaraan pemudik tahun ini mencapai 2,2 juta unit, naik 0,6% dibanding tahun lalu. Sementara angka kecelakaan turun 18%. Di Terminal Kalideres, Jakarta, tingkat kedatangan pemudik bus mulai menurun. Sejak Selasa dini hari hingga pukul 7 pagi, sekitar 2.500 penumpang telah tiba di Jakarta. Mayoritas penumpang tiba dari Jawa Tengah. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, jumlah penumpang berangsur normal. Namun, total ada 28.000 penumpang kereta api jarak jauh yang tiba di Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir di hari terakhir arus balik. Sementara itu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, puncak arus balik dipastikan sudah berakhir. Volume kendaraan terhitung kembali normal tanpa adanya antrean panjang. Tercatat pada periode 5 hingga 7 April 430.000 penumpang dengan 100.000 lebih kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Kendaraan muatan besar yang tadinya dialihkan ke Pelabuhan Wika Beton dan BBJ sudah bisa menyeberang melalui Bakauheni. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memuji pelaksanaan pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri tahun ini. Presiden secara khusus menyoroti angka kecelakaan yang turun drastis sepanjang periode mudik tahun ini. Atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua instansi, semua lembaga yang telah bekerja keras sehingga bulan puasa Ramadan tahun ini dan acara mudik dan kembali dari mudik berjalan dengan baik, lancar, dan merupakan suatu prestasi yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu, tapi tanpa kemacetan yang berarti, dan yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis. 30% lebih rendah kecelakaan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Usai Lebaran Idul Fitri biasanya menjadi momen bagi pendatang baru yang tiba di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut pihaknya mempersilahkan masyarakat dari luar Jakarta untuk mencari kerja dan tak akan melakukan operasi justisia. Pramono mengaku selama 3 tahun terakhir jumlah urbanisasi dari luar menuju Jakarta pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan. Ini terbuka bagi siapa saja, tidak ada operasi justisia. Yang kami lakukan adalah pendekatan dukcapil. Secara administrasi dia harus mempunyai keanggotaan di mana yang bersangkutan pernah berada. Dan silakan mencari pekerjaan di Jakarta, kalau perlu keterampilan, pendidikan, pelatihan, kami akan menyiapkan untuk itu. Pasca libur Idul Fitri 2025, kemacetan kendaraan bermotor kembali terjadi di sejumlah ruas jalan ibu kota. Ratusan pengguna jalan pun nekat melanggar dengan masuk jalur busway, bahkan sejumlah sepeda motor nekat melawan arus. Kepadatan kendaraan bermotor kembali terjadi di ruas tol dalam kota hingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Antrean kendaraan terjadi sejak kilometer 1 Cawang, Jakarta Timur hingga kilometer 4 di kawasan Pancoran. Untuk membantu memperlancar lalu lintas, petugas merekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow hingga kawasan Semanggi. Selain di ruas tol dalam kota, kemacetan panjang kendaraan bermotor juga terlihat di jalur arteri MT Haryono. Kendaraan yang didominasi sepeda motor memadati ruas jalan hingga ke arah Pancoran.
Meningkatnya jumlah kendaraan terjadi setelah momen libur panjang Lebaran usai dan sebagian besar masyarakat kembali ke rutinitas semula. Dari data Jasa Marga, lebih dari 1 juta kendaraan roda 4 telah kembali ke Jakarta setelah mudik Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Usai libur Lebaran, para pekerja mulai memadati transportasi massal. Kereta komuter lain terlihat langsung padat saat jam krusial, para pegawai pergi dan juga pulang kerja. Libur Lebaran telah usai, para pekerja mulai terlihat memadati moda transportasi massal. Salah satu yang sudah terlihat kepadatannya adalah KRL atau komuter lain. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta terlihat ramai, terutama saat jam-jam sibuk para pegawai pergi dan pulang kerja. Diketahui kepadatan penumpang KRL di stasiun Manggarai didominasi para pekerja dari wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat. Para penumpang juga terdiri dari beberapa wilayah lain dengan tujuan Jakarta Kota. Sebenarnya kalau belum terlalu ramai ya, kayak hari-hari biasanya gitu, terutama sebelum Lebaran gitu. Tapi kalau misalkan dibilang ramai udah ramai, tapi belum sampai padat banget, belum sampai riuh banget gitu kayak sebelum Lebaran. Pas turun ramai, pas naik ramai, belum sampai di situ. Nggak crowded berarti Bang ya? Belum crowded. Abang sehari-hari aktivitas naik kereta Bang? Naik kereta. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB, pemerintah telah memberikan 11 hari libur kepada para pekerja yang tergabung di libur Idul Fitri, cuti bersama, dan libur akhir pekan. Dari Jakarta, Daniel Mister Jangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini menjadi hari pertama masuk kantor usai cuti bersama Lebaran bagi ASN, termasuk para pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun sebanyak 2,37% pegawai Pemprov belum masuk secara tatap muka. Di hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Lebaran, para pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pagi tadi mulai kembali masuk kerja. Namun kali ini Pemprov DKI menerapkan kebijakan jam kerja fleksibel dan bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menggelar halal bihalal bersama seluruh pegawai Pemprov DKI. Namun pihaknya mencatat sebanyak 2,37% pegawai tak masuk secara tatap muka pada hari pertama bekerja setelah libur Lebaran. Ada laporan dari Pak Sekda, ketidakhadiran di DKI Jakarta pada hari ini walaupun boleh work from anywhere 2,37%, kecil sekali. Meski demikian, pihaknya tak melakukan konsekuensi terhadap ASN yang tak hadir hari ini. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Usai liburan ke Jepang, Bupati Indramayu Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri dan dicecar 43 pertanyaan. Meski mengakui kesalahan dan siap menerima sanksi, Kemendagri melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan anggaran negara dalam liburan. Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, Bupati Indramayu Luki Hakim sore tadi akhirnya keluar dari gedung Inspektorat Kemendagri Gambir, Jakarta Pusat. Selain mengakui kesalahannya, ia siap menerima segala konsekuensi, termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Luki menemui Wamendagri Bima Arya untuk memohon maaf sekaligus meminta arahan. Dari hasil pemeriksaan yang dipimpin Inspektorat Jenderal Kemendagri, diketahui Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme kunjungan luar negeri. Hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim nantinya akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Harus klarifikasi dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini ada Pak Wamen, juga tadi sudah diperiksa di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Didi Mulyadi, dan insya Allah besok sore saya akan ke Bandung menghadap beliau juga. Di Inspektorat tadi apa yang ditanyakan dan apa yang dijelaskan Pak? Ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat ya, secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu
fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Kalau ini kan yang disorot kan tidak izinnya. Mungkin klarifikasinya seperti apa Pak Lutfi? Betul, saya pergi tidak membawa surat izin dari Menteri Mendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya. Jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi ke luar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, kan hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja, maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Tapi bukan di dalam aturan itu untuk kepala daerah ini nggak ada hari libur ya Pak, karena kan mengikat pada tugas kepada rakyat gitu. Dan kemarin Mendagri juga menyebut kalau ya sejatinya kepala daerah ini nggak ada waktu libur gitu dan memang harus mengantongi izin kalau untuk teman-teman. Betul. Itulah makanya itu sebabnya saya datang meminta maaf dan minta maaf di sini karena begitu Pak. Ketika kepala daerah tidak ada libur, tapi di kabupaten itu sendiri kan staf semua libur. Kantor kayak kantor inspektorat libur nggak Pak? Libur, kantor inspektor libur, kantor sekda libur, kantor semua libur kecuali kayak puskesmas dan rumah sakit. Maka saya di pendopo itu ya sendiri Pak. Itu di hari lebaran pun saya open house, menerima banyak tamu, lalu para staf dan para kepala dinas berpamitan akan pulang ke kampung masing-masing, ada yang pergi ke sana saudara. Dan saya sampai di hari kedua lebaran pun masih memantau traffic dan lain sebelum akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Jadi di hari pertama lebaran masih bersama masyarakat, sorenya masih bersama masyarakat, besoknya pun masih. Tapi di kantor sudah nggak ada orang gitu, kecuali ya aspri saya pribadi ini ada Cak Salman, aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara gitu. Dari situlah asumsi saya keluar bahwa ya kantor tutup, nggak ada orang. Ini hari cuti bersama, saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka. Ternyata itu salah. Tadi proses pendalaman tentang perjalanan ke luar negeri dari Pak Bupati Indramayu telah dilakukan oleh Inspektorat, langsung Pak Irjen yang memimpin proses itu, dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat ya, bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin.
tapi beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah, tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak dari para kepala daerah. Dengan persoalan ini maka kepala daerah yang lain lebih memahami bahwa kepala daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi. Waktu retret disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, termasuk sanksi-sanksinya dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu sebelum bergeser menuju parade senja. Namun Pak Bupati tadi mengakui bahwa beliau melewatkan konsentrasi pada sesi itu seperti tadi. Itu saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini, dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemendagri seperti itu. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA usai terseret kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya untuk membuktikan klaim LM yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian, kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang nggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya, boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmennya itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, diayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Jagat maya diramaikan oleh potongan kutipan status milik model majalah dewasa berinisial LM.
Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasar saham langsung rontok 9,91% saat dibuka perdana usai libur Lebaran. Informasi selengkapnya usai jeda, Sindo Malam akan segera kembali. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, sepekan setelah Idul Fitri, sejumlah petinggi Partai Gerindra Senin malam berkunjung ke rumah Megawati. Presiden Prabowo juga dikabarkan ikut dalam rombongan, namun hanya terlihat mobil maung putih yang biasa ditumpanginya. Sejumlah politisi Partai Gerindra Senin malam mengunjungi Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Tak hanya politisi Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko dan Ahmad Muzani, namun juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang hadir dalam pertemuan tertutup ini. Sementara Presiden Prabowo Subianto dikabarkan ikut dalam pertemuan tersebut selama 1 jam. Meski hanya terlihat mobil maung putih yang biasa ditumpangi Presiden. Belum diketahui apa saja pembahasan dalam pertemuan tertutup ini. Sedikit Pak, sedikit Pak. Iya. Pak, ini ada pertemuan Pak. Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini Pak. Ada pertemuan apa Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya Pak, hati-hati. Sebelumnya, pada Hari Raya Idul Fitri, putra Presiden Prabowo Didit Hedi Prasetyo sudah lebih dulu mengunjungi kediaman Megawati. Wacana pertemuan Prabowo Mega sudah sejak lama dikabarkan. Puan juga pernah memberi sinyal pertemuan Mega dan Prabowo setelah Idul Fitri. Bahkan saat kunjungan Didit saat Hari Raya Idul Fitri, Mega juga sempat menitipkan pesan kepada Prabowo melalui putranya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar saham langsung rontok saat dibuka perdana usai libur Lebaran. Ambles 9% lebih, BEI langsung menghentikan perdagangan 30 menit. IHSG rontok di tengah kekhawatiran dampak tarif impor baru Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG lagi-lagi rontok parah hari ini. Baru beberapa menit dibuka perdana usai libur Lebaran, IHSG terjun 9,19%. BI langsung menghentikan sementara perdagangan saham selama 30 menit. Amblesnya IHSG dipicu kekhawatiran meluas dampak penerapan tarif impor Trump, terutama makin memanasnya perang dagang Amerika-Cina. Terlebih, sikap keras Trump untuk menaikkan lagi tarif impor ke Cina hingga 84%. Sementara itu, terkait tarif impor Trump 32% yang dikenakan ke Indonesia, Presiden Prabowo menugaskan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk melakukan negosiasi. Indonesia memilih jalur negosiasi, bukan membalas menaikkan tarif. ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Dalam pengumuman Gedung Putih, tarif impor 32% untuk Indonesia akan diterapkan mulai besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penyesuaian ketentuan batas auto rejection bawah atau ARB, serta melakukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek atau trading halt. Auto rejection bawah atau ARB kini menjadi 15% dari ketentuan sebelumnya sebesar 20% hingga 35%. Sehingga dalam situasi seperti hari ini, di mana indeks harga saham gabungan anjlok 9,19% sesaat setelah pasar dibuka, batas ARB yang lebih rendah dapat menyebabkan lebih banyak saham mencapai batas penurunan maksimalnya lebih cepat.
Akibatnya likuiditas pasar menurun karena perdagangan saham tersebut terhenti setelah mencapai batas ARB. Sementara itu, trading halt atau penghentian sementara perdagangan efek sesuai ketentuan baru dilakukan saat turun menyentuh level 8%, lebih dalam dari sebelumnya 5%. Akibatnya Selasa pagi tadi trading halt diberlakukan pukul 9 selama 30 menit. Perdagangan kembali dibuka pukul 9.30 waktu JATS, Jakarta Automated Trading System, dan pelemahan harga saham akibat sentimen negatif kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Dengan durasi atau waktunya tidak mengalami perubahan. Jadi waktunya tetap 30 menit untuk yang pertama, sesi keduanya 30 menit dan baru untuk ketika menyentuh di atas 20% sampai dengan akhir sesi atau akhir hari. Jadi ini dua hal penyesuaian yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dinamika yang terjadi saat ini di market. Yang kedua adalah memberikan likuiditas lebih kepada para investor, namun juga tentu saja melakukan proteksi bagi investor sehingga investor diberikan waktu yang cukup untuk menelaah informasi yang ada saat ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan para pelaku ekonomi dan masyarakat umum dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta. Sarasehan Ekonomi menjadi forum dialog strategis antara pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan internasional. Sarasehan Ekonomi yang bertajuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir pula jajaran Kementerian Ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, serta Danantara. Acara yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini mengundang pelaku pasar mulai dari industri manufaktur hingga keuangan, investor, sejumlah ekonom, pimpinan redaksi media hingga masyarakat umum. Dalam Sarasehan ini, Presiden Prabowo, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan memaparkan peluang apa yang bisa diambil oleh industri dalam mengantisipasi peralihan perdagangan akibat tarif impor baru Amerika Serikat. Bahwa ekonomi kita, ya, azasnya adalah kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan, memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan
Mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan biaya masuk setinggi itu, Pak. Mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada. Sehingga mereka mencari alternatif lain untuk copper dan gold karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki, bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis. Jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk Zoom langsung, Pak, dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan, dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Kita juga akan melakukan harmonisasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan untuk aktivitas impor dan ekspor. Sehingga antara policy di hulu hingga ke hilir akan lebih sinergi. Ini untuk memudahkan berbagai transaksi restitusi, perbaikan proses kerja dan fasilitas impor. Kami juga telah mendapatkan feedback dalam situasi seperti ini, mungkin ada perusahaan merger, akuisisi itu perlu untuk lebih cepat, dan biasanya ini terhalangi oleh policy karena adanya implikasi perpajakan. Kami sangat terbuka untuk membuka dan melihat aspek perpajakan agar perusahaan-perusahaan yang perlu melakukan merger akuisisi itu jauh bisa lebih agile karena situasi memang mengharuskan begitu. Beberapa fiscal measure ini kalau dihitung berdasarkan imputed tarif adalah sebagai berikut. Kalau perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan dari mulai pemeriksaan pajak, restitusi pajak, perizinan, ini ekuivalen mengurangi tarif hingga 2% sendiri. Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah telah menyiapkan proposal negosiasi dengan Amerika Serikat sebagai respon terhadap tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Pekan depan, delegasi Republik Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta dari DEN juga akan dikirim untuk bertemu dengan beberapa pejabat Amerika. Proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika. Proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan USTR. Kita dengan USTR sudah banyak berbicara dan saya pikir kelihatan sudah mulai bentuknya. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika, dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, merilis foto pertemuan kedua tokoh negara. Pertemuan berlangsung pada Senin malam selama 1,5 jam dan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Adapun pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan agenda yang sudah lama dibicarakan sebelumnya, baik oleh elit partai PDIP maupun elit Partai Gerindra. Namun demikian, belum ada keterangan dari kedua elit partai tersebut terkait dengan isi pembicaraan antara Prabowo dengan Megawati. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dilakukan usai Didit Prabowo menyambangi Megawati di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedri Prasetyo, datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran pada 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus muncul ke publik untuk pertama kalinya 2 pekan setelah keluar dari rumah sakit. Informasi selengkapnya usai jeda, Sindo Malam akan segera kembali. Informasi tadi mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MSI Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Raisa Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.